Hai workers, gimana? Udah kebagian belum giveaway batch kedua kita? Kalau belum, Workerspedia masih terus bagi-bagi giveaway dengan hadiah jutaan rupiah tiap bulannya. Caranya, kamu cukup tonton konten-kontennya Workerspedia ya. Untuk giveaway minggu ini, kamu cukup jawab pertanyaan yang akan aku sebutkan. Tonton kontennya sampai habis ya. Hai workers, sat-set langsung dapat kerja di Workerspedia. Balik lagi bersama saya Dimas Abrianto. Di sini saya akan coba menjawab gimana sih caranya ketika kita diinterview sebagai safety officer. Oke workers, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Workerspedia, dan juga boleh teman-teman follow Instagramnya @Workerspedia. Di sana kita lagi banyak bagi-bagi hadiah. Siapa tahu teman-teman beruntung dapat hadiah tersebut. Oke, jadi yang pertama itu pertanyaan apa aja sih yang biasanya ditanyakan ketika kita sedang interview sebagai safety officer atau HSE officer? Pasti akan ditanya terkait dengan 5 regulasi pemerintahan terkait dengan keselamatan. Ya, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu terkait dengan keselamatan kerja. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga itu ada Permenaker Nomor 8 Tahun 2020. Ada juga Permenaker Nomor 9 Tahun 2016, dan juga ada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Yang kedua itu biasanya teman-teman ditanyakan tugas dan tanggung jawab sebagai safety officer itu apa aja. Nah, karena tugasnya ini banyak. Ya kan, safety officer ada daily activity, ada weekly activity, dan juga ada monthly activity. Nah, itu di situ banyak sekali yang harus teman jabarkan. Kalau teman-teman memang sudah mengikuti pelatihan terkait dengan K3 ahli K3 umum ataupun K3 konstruksi, pasti teman-teman bisa menjawab. Kalau daily activity biasanya itu kita ada TBM, ya kan, toolbox meeting, ada yang namanya safety patrol, ya kan. Di situ kita juga ada penilaian resiko-resiko terkait dengan pengecekan izin kerja, pengecekan JSA, dan segala macam. Di situ banyak banget. Dan di weekly itu kayak misalkan kita ada meeting safety bulanan, ya kan, ada yang namanya kita fatigue test, segala macam, itu banyak. Jadi teman-teman intinya wajib mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai safety officer itu apa saja. Dan yang ketiga itu ada yang namanya, biasanya itu kita ditanyakan, coba sebutkan 5 hierarki pengendalian risiko keselamatan kerja. Yang pertama ada yang namanya eliminasi, yang kedua ada namanya substitusi, yang ketiga ada yang namanya engineering control, yang keempat ada administrasi kontrol, dan yang kelima itu adalah APD. Jadi teman-teman tuh wajib yang namanya tahu 5 hierarki pengendalian tersebut. Yang keempat biasanya tuh teman-teman akan ditanyakan sebutkan apa saja sih alat dari keselamatan kerja. Nah, di situ banyak teman-teman. Ada yang namanya kita tuh ada jalur evakuasi, ada yang namanya APAR, alat pelindung diri, dan juga ada yang namanya master point, segala macam. Nah, itu banyak banget di situ. Kita bisa menjawab asalkan memang kita sudah siap ya untuk menjadi safety officer. Biasanya teman-teman nih kalau udah niat pasti bakalan dicari, ya kan, dan apapun informasi tentang K3 kita itu wajib tahu. Terus dilanjut lagi biasanya itu ada yang nama pertanyaan sebutkan prosedur-prosedur ketika bekerja di ketinggian. Nah, itu teman-teman wajib tahu. Teman-teman bisa cek juga di Google atau di YouTube, ataupun teman-teman nanti yang mau sharing bisa komen juga di konten ini, nanti kita di situ kita bisa sharing. Terus juga ada yang namanya pertanyaan apa sih yang namanya izin kerja, nah, dan JSA. Nah, itu teman-teman wajib tahu izin kerja dan JSA. Karena itu apa? Karena itu adalah dokumen penting ketika kita akan melakukan sebuah pekerjaan. Ya, jadi di situ wajib yang namanya kita itu ada yang namanya izin kerja dan JSA. JSA itu apa? Job Safety Analysis. Nah, di situ kita mengecek apa saja yang pekerjaan akan dilakukan, resikonya itu seperti apa, dan pengendaliannya itu seperti apa. Dan pasti teman-teman akan ditanya, siapa sih yang membuat izin kerja dan JSA? Jangan teman-teman sekali-sekali menjawab safety officer yang membuat. Karena apa? Karena itu salah. Biasanya kalau di perusahaan
yang memang sudah mengikuti prosedur-prosedur K3 yang membuat izin kerja dan JSE itu adalah apa? Supervisor. Jadi teman-teman itu ketika ditanya siapa yang membuat itu adalah supervisor. Kenapa? Karena si supervisor ini yang mengetahui langkah-langkah pekerjaannya dan juga potensi-potensi bahayanya. Jadi kita sebagai safety officer kita hanya memvalidasi dan mengecek sudah dibuat atau belum. Karena itu dokumen itu penting ketika kita nanti terjadi insiden atau kecelakaan kerja di tempat kerja. Terus kemungkinan akan ada pertanyaan gimana sih ketika ada supervisor ataupun staff yang mengabaikan K3. Nah, itu teman-teman di situ harus bisa menjawab. Karena apa? Karena seorang safety officer itu wajib mengutamakan apa? Yang namanya komunikasi baik antara dengan pengawas maupun dengan pekerja. Di situ kita wajib mempunyai skill komunikasi yang bagus. Karena apa? Karena di sana itu kita harus sering banyak berbicara. Yang namanya orang yang tadinya itu nggak ngerti terkait dengan keselamatan, gimana caranya kita buat itu mereka ini aware dan mereka ini mau mengutamakan keselamatan di tempat kerja. Jadi teman-teman wajib sering ngobrol, sering ngopi bareng. Nah, itu boleh ya kan? Karena apa? Karena untuk kita itu biar kenal dengan supervisor ya, pengawas lapangan, agar mereka ini mau mengikuti aturan-aturan wajib K3 seperti itu. Terus juga biasanya ada pertanyaan gimana kalau misalkan dari si pemilik perusahaan ini tidak berkomitmen dengan K3. Kita harus melakukan pendekatan terhadap orang-orang penting yang ada di perusahaan. Contohnya seperti manajernya, direkturnya, penting untuk mengutamakan terkait dengan masalah keselamatan. Karena apa? Karena ketika nantinya terjadi kecelakaan kerja, ya mereka ini harus tahu ya kerugian apa saja yang akan mereka terima. Yang pertama terkait dengan waktu, yang tadinya seharusnya 100 hari kerja, karena ada kecelakaan kita bisa 150 hari kerja. Karena apa? Karena proyeknya ditutup. Dan kedua, kita harus kasih tahu juga apa kerugian dampak dari kecelakaan kerja. Nah, itu banyak banget teman-teman, yang pastinya kita akan memberikan santunan ya. Otomatis kita juga kerugian waktu yang membayar karyawan-karyawan yang tidak bekerja tapi dalam hitungan hari kerja itu memang terus dihitung dan teman-teman itu wajib dibayar. Nah, itu dia. Makanya saya bilang kerugian waktu dan kerugian biaya itu sangat-sangat penting kita kasih tahu kepada manajer kita ketika kita mengabaikan keselamatan kerja dan berakhir kecelakaan kerja. Yang terakhir dari saya, ketika teman-teman di interview itu, sebelum teman-teman interview, teman-teman harus tahu melamar kerja ini di perusahaan apa. Ketika teman-teman bekerja di perusahaan konstruksi, otomatis pertanyaan itu lebih ke pertanyaan-pertanyaan seputar pekerjaan konstruksi yang tadi saya informasikan terkait pekerjaan ketinggian, pekerjaan confined space, pekerjaan panas. Nah, di situ rata-rata banyak ditanyakan. Memang hampir semuanya sama, tapi teman-teman wajib mengetahui teman-teman nih melamar kerja ini di perusahaan apa dulu. Kalau misalkan perusahaan manufaktur, berarti seputar dengan produksi pabrik. Nah, seperti itulah. Jadi kalau misalkan teman-teman ini bekerja di jasa pengiriman barang, otomatis pertanyaan lebih ke pengiriman itu bahayanya ataupun resikonya itu seperti apa, itu otomatis kita bakalan ditanya. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pemilik perusahaan ataupun user ketika kita melamar sebagai safety officer. Jadi teman-teman tidak perlu panik ya, dan tidak perlu bingung lagi ketika ditanya apa sih pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh user ketika kita melamar sebagai safety officer. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang, teman-teman boleh komen di bawah ataupun teman-teman boleh menambahkan apa saja sih pertanyaan-pertanyaan lain selain yang tadi telah saya sampaikan. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Workerspedia, dan juga yang tadi saya sampaikan jangan lupa follow Instagram-nya @Workerspedia. Siapa tahu teman-teman pulang-pulang bawa hadiah. Sat langsung dapat kerja di Workerspedia. Nah, udah nonton kan? Sekarang saatnya aku sebutkan pertanyaannya. Sebutkan salah satu hierarki pengendalian resiko keselamatan kerja. Satu aja ya. Cara ikutan kuisnya, kamu cukup jawab di kolom komentar di bawah ya.
Periode kuis ini berlangsung dari tanggal 23 hingga 29 September 2023. Jangan lupa ikutan ya workers!